Halo teman-teman, saya Aldi. Saya hadir di channel saya yang baru, namanya Studio Ruang Suara. Di channel ini saya coba memberikan tips-tips terutama tentang music producing dan mungkin mastering. Atau mungkin nanti ke depannya saya bakal coba mengunjungi beberapa studio musik, studio mixing, audio post, dan semua yang berhubungan dengan audio. Ada banyak yang bertanya sama saya kenapa sih nggak bikin konten dalam bahasa Indonesia. Ya karena pada awalnya saya tidak tahu ya harus ngapain ketika awal-awal bikin konten di YouTube. Dan saya cuma bikin remix yang ada di channel utama saya dan semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian saya lihat feedbacknya cukup banyak dari orang-orang luar. Dan kemudian di situ projectnya saya jual untuk edukasi, untuk belajar dan untuk explore lagi gimana caranya bisa bikin sound yang sama seperti artis yang kita suka. Itulah tujuannya. Bukan untuk mengcopy, bukan untuk menjiplak atau bukan untuk menjadi plagiat. Tapi di situ cara kita untuk memahami bagaimana bisa memproses dan melakukan atau menghasilkan suara yang identik dengan yang kita mau. Tujuannya adalah itu. Nah, di video kali ini, di episode pertama ini, saya akan coba tunjukin tips dan triks. Tips dan triks kayaknya bahasanya ini banget ya, terlalu umum. Di video kali ini saya coba nge-breakdown dari beberapa project yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya coba nge-breakdown bagaimana caranya nge-mixing dan melakukan creative edit untuk vokal lagu pop. Contohnya kali ini saya punya lagu cover yang dinyanyikan oleh teman saya, Vira Sabila. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan creative edits, menggunakan automation, dan kita menggunakan channel processing, channel strips processing, dan kita nge-mixnya seperti apa. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, mendingan kita langsung lihat aja ke projectnya. Dan by the way, saya menggunakan Ableton Live versi 10, tapi semua yang saya lakukan di sini bisa dilakukan di DAW yang lain ya. Jadi kalau kamu menggunakan FL Studio, kamu menggunakan Logic Pro, Nuendo, Cubase, apapun itu semuanya sama basicnya. Yang penting kamu bisa automation, kamu bisa edits, dan kamu bisa melakukan mixing atau grouping channels. Oke? Kita mulai aja. Di sini saya sudah punya projectnya dibuka. Saya punya lagu dari Kahitna, judulnya Soulmate, yang di cover oleh teman saya namanya Vira Sabila. Nah, mungkin kalian tahu lagu ini cukup jadi trending karena sempat dinyanyikan oleh BCL di Indonesian Idol beberapa saat lalu. Pas sebelum berita meninggalnya almarhum Ashraf, ya, suaminya BCL. Jadi lagu ini cukup emosional pada waktu itu, apalagi dinyanyiin oleh seorang wanita yang bagus banget suaranya. Nah, saya coba cover ini dibantu oleh teman saya Vira. Kita coba dengerin ya. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa, meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Terkadang sukar untuk dimengerti semua ini. Kita terlambat, meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan
Oke, sampai situ aja. Karena lagu ini belum dirilis oleh Vira, jadi saya nggak bisa play semuanya. Oke, kita mulai dari awal. Seperti yang saya udah bilang, saya punya satu grup untuk musik semua. Ini full musiknya saya yang bikin sendiri, ya, tanpa ada instrumen dari lain. Saya cuman punya guide dari lagu originalnya, yaitu versinya Kaitna. Dan untuk suaranya Vira, dia minta diturunkan sekitar -6 semitones dari original key-nya. Jadi ya saya harus kompos semuanya ulang, diturunin. Kuncinya 6 oktav, 6 semitones bukan 6 oktav. Kemudian ya mungkin saya tidak akan ngebahas terlalu banyak soal musiknya. Karena di sini cukup banyak yang saya lakuin. Saya pakai suara elektron di sini. Ini bagus banget, elektron ini cukup banyak dipakai di musik-musik pop di Indonesia, ya, terutama dipakai sama Glenn Fredly ya, sama keyboardisnya Ari Anggoman. Itu jago banget. Aslinya kan kayak gini, nah. Itu karena saya turunin -6. Coba kita balikin. Yes, itu originalnya. Ya, udah terlalu banyak orang ngecover piano vokal doang, piano gitar doang. Oke, that's bagus. Saya nggak bilang jelek. Cuman kenapa sih nggak berani coba variasi? Jangan selalu ngikutin sesuatu yang sudah ada. Bikin yang baru, ya. Nah, kemudian saya tambahin piano. Di sini saya pakai analog clap. Suaranya analog clap ini benar-benar original sound. Ya, meskipun Kontakt juga punya sound library yang pianonya lebih luar biasa persis. Tapi karena saya pakai Arturia Mini Lab, jadi saya punya Arturia analog clap. Bawaan dari softwarenya, bawaan dari keyboard controller. Di sini saya pakai preset Grand Concert, ya. Kemudian posisi lead sih kalau bahasa Inggrisnya. Ini posisi bukaannya itu setengah, dan itu juga mempengaruhi vibrasi dari senar-senar dan kayu-kayu yang ada di dalam grand piano itu. Jadi ini benar-benar pengaruh, ya. Kalian mau buka full atau kalian mau tutup full, itu suaranya totally different. Dan mic positioning juga totally different. Oke, jadi ini fully customized. Kamu bisa kamu bisa tongolin suaranya, noise pedal, ada reverbnya, ada detune dan lain-lain lah, banyak ya. Oke, kemudian saya tambahin suara beatnya. Di sini saya pakai 808. Basic ya, ini 808 bawaan dari live dari Ableton. Saya saranin kalian dengerin pakai headphones ya, supaya lebih just. Kemudian saya punya bass, di sini ada beberapa bass. Oke, kemudian di sini ada beberapa suara-suara orkestral. Sini saya pakai suara harpa. Itu variasi. Kalau di fullin semuanya gini suaranya. Ya. Kemudian saya punya beberapa strings untuk nambahin suasana lah pastinya ya. Untuk memeriahkan suasana, saya punya string sections. Di sini saya juga pakai crash, saya pakai ensemble legato, saya ada cello, kemudian ada violin section yang main staccato, dan string ensemble yang main pizzicato juga. Oke, jadi bedanya ya. Ini pizzicato.
dan ini staccato. Ya kira-kira kayak gitu deh. Saya nggak akan ngebahas lebih jauh, mungkin di video lainnya. Sekarang kita langsung aja ke vocals, karena itulah tujuan dari video ini. Oke, saya punya beberapa track dalam groups. Ini sebenarnya lumayan banyak tadinya beberapa teks ini, tapi saya udah delete, saya bikinin yang bagus dan saya sisain satu track. Ini istilahnya cadangan lah, outtakes, tapi kemungkinan masih bisa dipakai kalau ada apa-apa. Kalau si kliennya nggak suka atau si artisnya nggak suka, kita punya take yang lain gitu. Jadi jangan di delete semua. Nah, ini saya matiin. Jadi saya cuma pakai 2 track yang di atas karena udah saya consolidate. Saya nggak consolidate sih yang ini. Saya pakai wave tune untuk ngebalance beberapa pitch yang sedikit lari, dan kamu bisa ngelihat di sini automationnya. Nah, inilah yang penting, yang seperti saya bilang tadi, creative edits. Kita bisa combine beberapa takes yang bagus untuk kita masukin jadi main vocalsnya, kemudian kita mainin reverbnya. Ini yang paling penting. Nanti saya akan jelasin lebih jauh kenapa. Nah, sorry kalau misalkan agak-agak gresek karena CPU saya nggak kuat untuk running semua plugins dan VST ini ditambah screen recording. Ya, ini suara vokalnya doang kayak gini. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu? Meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Ya, agak-agak gresek kamu bisa dengar karena lumayan berat. Jadi di sini untungnya, ya bukan untungnya aja, penyanyinya si Vira ngerti emosi dari lagu ini dan emosi dari liriknya. Jadi ketika di awal itu kan sepi. Di bagian awal itu kan cuma piano doang dan elektronnya. Jadi di situ dia bisa keluarin suaranya dia yang lebih lembut dan lebih berasa breath-nya gitu. Nah, nafasnya lebih kentara. Disitulah yang harus kita coba tonjolin di mixingnya atau di efeknya gitu. Nah, untuk processing di sini saya sebenarnya saya biarin aja di track yang gini untuk pakai pitch correction doang sedikit. Tapi di grupnya saya mainin efek lebih banyak. Contohnya ini kalau kita buka automationnya, ya, kalian bisa lihat sini processing yang saya pakai. Saya pakai Scape 73, ini dari Waves Plugins. 73 ini emulasi dari hardware untuk 500 series konsol, bukan konsol sih. Dia kayak channel strips yang 500 series yang kecil, lunchbox, bawaannya API. Ini size-nya segini. Nah, ini double size ya, karena kita pakai stereo di sini. Nah, 1173 itu bukan khusus sih, itu terkenal untuk equalizer dan preamp. Jadi ini sangat berguna untuk di channel strip vokal di awal
Ya, jadi ketika signal masuk kita pakai ini. Jadi kita bisa boost, gunakan preamp-nya, kita bisa naikin supaya suaranya lebih warmth. Kemudian kita punya EQ section di mana kita bisa mainin untuk dapetin karakteristik dari suara si penyanyi atau mungkin disesuaikan dengan mikrofon yang kamu pakai. Nah, kemudian yang paling penting di sini dia punya high pass filter. Dan perlu kamu tahu bahwa suara wanita, female vocals itu biasanya bisa di cut down, bisa di high pass low-nya sekitar 200 Hz ke atas. Tuh, jadi mereka kan suaranya tidak terlalu rendah ya. Jadi sekitar 200 Hz ke atas itu masih safe untuk di cut. Nah, tapi di sini saya coba cut di sekitar 160 karena mikrofon yang saya pakai lumayan butut. Jadi segini aja udah cukup karena saya bisa boost lagi di low frekuensi. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu meskipun telah. Ya itu. Kemudian saya punya Kemudian saya punya Mach EQ4. Ini juga emulasi dari hardware khusus. Ini lumayan terkenal, Mach EQ4 ini. Dan saya juga terima kasih sama Plugins Alliance. Mereka memberikan saya license untuk NFR, not for resale. Jadi khusus untuk orang yang bisa ngedemoin softwarenya, pluginsnya. Oke. Di sini saya pakai EQ untuk nambahin bottom end vokalnya Vira. Jadi di sini kamu bisa ngelihat sekitar 40 Hz itu saya boost. Kemudian di sekitar 160 Hz di sini dia fix frekuensi ya. Saya juga kurangin sedikit untuk turunin, jadi saya butuh low end-nya aja. Kemudian middle-nya juga saya naikin sekitar di sini 650 Hz. Nah, kerennya adalah Mach ini, Mach, saya nggak tahu persis sebutan gimana, Mach atau gimana ya. Itu punya air gain. Air gain ini sekarang dipakai juga di Focusrite kalau nggak salah, di audio interface Focusrite. Ini dia nambahin frekuensi khusus kayak breath-nya tuh bisa ketangkep, kemudian suara ambience-nya itu bisa nongol sedikit. Jadi suaranya nggak terlalu komputer banget, suaranya juga bisa diemulasikan kayak kamu pakai hardware yang mahal. Nah, inilah gunanya air gain ya. Ini penting banget. Jadi saya coba pakai ini di setiap vocal channel yang saya rekam. Nah, kemudian saya ada Emo DS5, Emo D5, yes, Emo D5 tapi saya nggak pakai. Kemudian umum saya pakai bawaannya Wave CLA 76. Pakai preset aja. Saya langsung ambil presetnya female vocal, udah cukup mewakili dengan baik. Ketika kompresinya cukup, nggak terlalu banyak. Jadi ketika ada jeda, dia nggak terlalu klik suaranya, jadi pas. Kemudian di sini saya tambahin SPL Vitalizer, ini juga cukup bagus banget untuk dipakai di master bass atau mungkin di vocal channel. Sini saya juga pakai preset clear female vocals di sini, dan saya tweak sedikit aja processingnya, bassnya dan compressionnya, itu aja ya. Jadi dia nambahin clarity. ketika Itu mendem kan? Ini saya matiin. Sekarang saya nyalain. ketika Suaranya jadi lebih jernih, jadi nongol suaranya. Itu clarity-nya naik. Kemudian saya punya edge delay yang mix-nya saya mainin harusnya sih, tapi yes. Nah, jadi di sini edge delay dari Waves ini saya cuman pakai di bagian chorus aja, chorus yang kedua dan terakhir-terakhir. Karena di sini saya pakai preset slap delay khusus untuk insert, bukan descent ya. Jadi dia sedikit ngebikin suara jadi lebih lebar. Jadi double sebenarnya, sama kayak pakai doubler. Nah, nggak tahu di sini kalau kalian bisa ngerasain bedanya. Sebentar saya
background vokal saya matiin dulu. Kan cinta di balik senyuman indah. Itu pakai, ini mati. Kan cinta di balik senyuman indah. Berasa nggak bedanya? Kan cinta di balik senyuman indah. Tipis banget ya, tapi berasa bedanya. Jadi ketika musiknya full di bagian situ di chorus, suaranya akan semakin lebar. Jadi nggak ketutup dengan instrumen yang lain. Gitu. Oke, terakhirnya saya punya reverb. Di sini saya pakai Edge Reverb dari Wave. Ini jadi salah satu reverb favorit saya sekarang untuk vocals. Saya rekam vokalnya Vira, juga saya rekam vokalnya Natalie, juga saya favorit banget pakai ini. Ini bener-bener advance karena banyak settingan yang bisa kita pakai di sini. Gitu. Jadi di sini sih saya nggak pakai automation ya untuk reverbnya, jadi saya biarin full on aja karena saya tahu lagu ini seperti apa. Ya, karena saya tahu lagu ini seperti apa dan Vira nyanyinya seperti apa. Ini paling penting ketika seorang penyanyi artikulasinya bagus dan dia menyanyi dengan jeda-jeda seperti ini. Kalau kita settingan reverbnya pas dengan pre-delay-nya pas, itu suara delay-nya akan nongol belakangan. Suara reverbnya akan nongol belakangan. Jadi kayak saut-sautan. Gitu. Itulah gunanya. Itu punya teknik khusus. Jadi jangan sampai reverbnya itu terlalu dominasi suara vokal. Ya. Jadi suaranya akan terlalu bergemuruh. Menggapaimu. Berasa kan? Jadi dia kayak agak menyusul di belakang gitu. Ada delaynya sedikit. Ya. Kalau kita nggak pakai reverbnya, menggapaimu. Flat ya. Di sini kalau saya nyalain jadi lebih. Menggapaimu. Mantap ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya mainin automation di send-nya. Saya punya send, yang saya buka send-nya dulu. Sini ada reverb lagi, which is cuman pakai reverb bawaan dari Ableton. Kemudian ada delay yang saya pakai edge delay lagi. Nah, di sini juga saya pakai presetnya yang dipakai sama Natalie. Jadi saya punya settingan buat dia sendiri yang ternyata cocok juga untuk dipakai di vokal lain. Jadi di sini saya automate send-nya. Kau kekasih hati. Gitu. Ya, ini sebenarnya sih standar ya. Terus terang ini sangat amat simple. Tapi kita harus bisa ngerti di posisi mana yang kira-kira kita bisa taruh creative effects di situ. Nah, di sini kan tail, bisa dibilang ini terakhir nih tail. Ya kan? Nah, kenapa nggak kita mainin aja efeknya di sini untuk naikin vokalnya dia gitu supaya lebih menarik. Hati. Gitu. Itu contohnya. Kemudian juga saya punya beberapa di sini. Kau kekasih hati. Di sini juga ada. Meskipun tak mungkin lagi. Ya, di sini. Kau kekasih hati. Tuh, kemudian di sini lumayan banyak. Di hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Ya, tailnya panjang reverbnya karena ini ending. Jadi saya panjangin aja sekalian.
Kira-kira itu. Kemudian kita bisa dengerin kalau kita blend dengan background vocals. Background vokalnya udah saya nyalain. Coba mungkin di bagian sini kali ya. Kan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata, seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini. Ya, ini background vokalnya. Tak mungkin lagi pasanganku. Kemudian di sini sini Pasanganku. ya. Di sini background vocalsnya saya pen kiri kanan karena saya mau main vocalsnya tetap extend, tetap kedengeran jelas di depan. Karena sudah cukup banyak efeknya buat si main vocals. Kita tadi kan lihat ada reverb dan ada sense. Jadi saya nggak mau suaranya bener-bener ngumpul di tengah. Itu jadi saya spread kiri kanan untuk backing vocals. Nah, di sini Vira coba masukin cuman 4 layer aja, 4 layer harmoni. Jadi nggak terlalu banyak, tapi sudah cukup berasa keisi semua. Kalau di bagian sini saya nyalain semua. Pasanganku, namun ku yakini cinta, kau kekasih hati. Ya, udah cukup ya. Karena lagu ini juga kan lagu mellow, jadi nggak butuh yang terlalu rame. Jadi saya rasa cukup. Ya, untuk processing di sini saya nggak pakai apa-apa di setiap vokalnya, cuman untuk ngebalance pitch aja. Saya pakai Wavetune yang cukup berat, makan CPU. Kemudian untuk di channel di grup backing vocalsnya saya pakai deesser sedikit. Sini saya EQ karena kita juga nggak butuh low end terlalu banyak, apalagi khusus untuk backing vocals. Jadi suaranya harus tipis kedengeran tapi treble-nya nongol. Ya, kemudian sini saya tambahin Maserati Harmonix. Jadi bagus banget buat vocals. Jadi dia agak sedikit punya delay dan reverb dalam satu efek. Kira-kira seperti itu. Nah, saya punya satu contoh lagu lagi yang bisa saya kasih lihat. Kita switch dulu ke project yang satu lagi. Oke? Oke, sekarang saya punya project yang lainnya. Masih cover juga dan masih dinyanyiin oleh teman saya Vira. Di sini lagunya Unmesh, judulnya Nyaman. Ini lumayan menarik karena kita punya backing vocals yang cukup banyak dan saya senang banget ngerjain lagu yang backing vocalsnya banyak. Ya, karena kita bisa ngelakuin creative edits di situ, creative mix di situ. Nah, untuk sekilas aja lagunya kira-kira seperti ini di bagian chorusnya. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Wow. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi. Udah sampai situ aja. Lagunya enak sih. Jadi beda banget dengan originalnya, ya nggak? Oke, sekarang saya punya beberapa track.
Sama seperti di project sebelumnya, saya punya satu grup khusus untuk music dan grup yang satunya lagi khusus untuk vocals. Ini mungkin saya belum jelasin di video ini, tapi saya udah jelasin di main channel saya. Kenapa kita harus punya dua bass seperti ini, dua grup seperti ini, music sendiri, vokal sendiri. Itu ibaratnya kita punya dua submix ya. Jadi vokal itu bukan nggak boleh sih, supaya bisa lebih ngeblend dengan musiknya. Biasanya di dalam grup music itu harus ditaruh satu EQ yang kira-kira turun di frekuensi sekitar 1000 kHz. Vocals itu harus presence untuk muncul. Jadi harusnya kita punya EQ yang turun di sekitar 1K. Nah kemudian di vokalnya justru itu harus kita boost di frekuensi yang sama. Intinya sebenarnya itu. Jadi supaya vokalnya lebih nongol, lebih ke depan, bukan cuman ngeblend kiri kanan. Karena musik juga kadang harus punya depth. Ya, vocals di depan, gitar, bass harus sama rata di samping kiri kanan atau di belakang. Kemudian drums harus lebih belakang lagi dengan room reverbs dan lain-lain sebagainya. Intinya seperti itu. Itu teori music ya, teorinya. Tapi dalam prakteknya just use your ears lah. Kemudian langsung aja saya mau kasih lihat main vokalnya. Di sini saya punya processing yang sama persis karena ini dikerjain di satu session yang sama. Kita coba dengerin di bagian yang menurut saya keren. Ini bagian pertama. Itu satu. Di sini yang lebih keren lagi. Cinta senyaman mentari pagi seperti pelangi, selalu ku nanti. Cinta tak pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu selalu. Cintamu senyaman mentari pagi seperti pelangi, selalu ku nanti. Cintamu akan. Dah, kira-kira gitu. Asik ya. Kamu harus dengerin pakai headphones atau earphones, baru berasa stereo separationnya. Dan inilah background vocalsnya. Ada cukup banyak. Jadi dia minta untuk isi-isi lagi. Nah, dia cukup kreatif juga. Sama seperti penyanyi-penyanyi yang lainnya. Kalau mereka memang sudah terbiasa, mereka akan tahu sendiri. Tapi kalau mereka belum terbiasa, tentunya harus bisa kita arahkan sebagai music producer musik untuk yang bantu di writing music atau mungkin di recording. Kita harus bisa mengarahkan gitu. Bagusnya kira-kira seperti apa yang cocoknya untuk mereka. Nah, di sini kita akhirnya bikin beberapa variasi di bagian chorus overtone yang terakhir. Nah, kalau saya solo background vokalnya doang, ini kayak gini. Cinta senyaman mentari pagi seperti pelangi, selalu ku. Ya, yang paling obvious itu yang biru-biru ini pastinya. Kemudian saya punya ini, dia nyanyi seperti apa ini, saya lupa nih. Cinta senyaman mentari pagi seperti pelangi. Itu satu. Yang ini nggak tahu apa. Pagi seperti pelangi, selalu ku nanti. Ya. Kemudian kita punya ini 3. Satu di center, kanan dan kiri. Kita dengerin. Cinta senyaman mentari pagi seperti pelangi. Ya, itu variasi harmoninya. Jadi kita coba tambahin beberapa opsi. Ya. Nah, pas ngelakuin mixing dan editing, saya ngerasa kok kayaknya masih kurang sesuatu gitu di bagian sini, kurang low atau kurang depth. Jadi
saya variasiin lagi, saya tambahin malah dua ya. Dua track lagi, tapi saya duplicate dari track yang sama. Saya ngambil track yang ini, track take 48. Saya duplicate, kemudian saya turunin minus 12 semitones, atau saya turunin 1 oktav persis. Gitu. Kemudian yang satunya juga saya turunin 1 oktav persis. Jadi saya punya 2 takes di track yang ini, semuanya main di low pitch. Ini semuanya turun 1 oktav. Suaranya kayak gimana? Kamu pasti udah tahu kali ya, kayak gini. Kedengarannya emang jelek, tapi kalau udah di blend sama originalnya, mungkin kamu nggak akan terlalu kentara, nggak akan terlalu notice. Cinta senyaman matahari pagi seperti pelangi. Ya, berasa kan bedanya? Kita nyalain semua. Cinta senyaman matahari pagi seperti pelangi. Selalu. Komputer saya nggak kuat. Nah, kira-kira kayak gitu. Kreatif editnya sebenarnya cuman kita ngambil vokal harmonis yang banyak. Jadi kamu bisa ngeliat di sini saya nggak pakai processing apapun untuk mereduce CPU. Jadi saya cuman pakai pitch correction aja di beberapa bagian. Sebenarnya sih udah bener, cuman ketika ada notes yang narik gitu agak suka lari sedikit, itu nggak masalah. Nah, baru di processingnya di sini saya juga cuman pakai sama 1173 lagi. Saya pakai preamp dan justru preampnya nggak nyala. Saya pakai EQ dan high passnya lebih tinggi di 300. Karena kita cuman butuh presence-nya aja. Saya nggak butuh low end untuk di background vocals. Saya mau dia obvious, kentara gitu, jelas suaranya, tapi tanpa ngebikin suaranya jadi gemuruh banget. Karena ini banyak tracknya, nggak cuma satu. Ya. Cinta senyaman matahari pagi. Cinta senyaman matahari pagi seperti pelangi. Parah kan? Kedengeran banget itu yang pitch rendahnya itu. 1 oktav di bawah. Jadi makanya saya cut di 300. Jadi kita pakai high pass di sini. Cinta senyaman matahari pagi. Nah, reverbnya masih kedengeran. Kemudian always saya pakai 1176. Di sini saya pakai CLA juga dari Waves. Sama, saya nggak sentuh apa-apa sebenarnya di sini. Saya pakai preset female vocals karena ngelihat dari karakter lagu ini, settingan ini udah cukup, ya. Jadi kita nggak perlu kutak-katik apa-apa lagi. Kemudian udah semuanya di blend di all groups. Jadi ya istilahnya satu grup lagi. Jadi ada 2 grup di dalam satu grup. Semuanya sama processingnya. Saya tetap pakai Mach EQ lagi. Ada Vitalizer untuk nonjolin clarity-nya. Ada edge delay lagi di bagian chorus. Kemudian reverbnya di sini juga saya mainin. Ada automation, kamu bisa lihat di sini. Ada dry and wet. Seperti apa automationnya? Kita buka semua. Kelihatan nggak ya? Cuma gini doang. Automationnya nggak banyak. Ternyata dikit ya. Untuk di vokal. Nah, jadi di sini volumenya karena dia narik. Cinta senyaman matahari pagi Sep. Ya, karena ini variasi dia narik, jadi saya harus turunin fade out. Tapi dibantu dengan reverbnya, jadi suaranya masih extend gitu, masih ada tailnya ke belakang. Ya. Kemudian apa lagi di sini? Processingnya nggak terlalu banyak dimainin. Reverbnya juga di sini saya mainin sendnya nih. Oh bukan ya? Ini saya mainin. Oh ini dry and wet ini. Ujung nadi takkan
Takkan ku sia-siakan lagi cintamu. Ya, kira-kira gitu. Na 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 na. Kalau main vokalnya doang coba. Ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Na 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 na. Na 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 na. Ya, kira-kira gitu deh. Di sini delaynya saya matiin karena saya butuh suara ini untuk stand out. Prosesnya nggak kuat karena saya sambil screen recording. Jadi ya kira-kira seperti itu vocals editing untuk di lagu ini. Oke. Kalau kalian mau denger lagu ini ya nanti bakal dirilis sama si Vira kayaknya. Jadi ditunggu aja, saya nggak bisa play ini semua. Saya masih punya satu contoh lagi dinyanyiin sama Natalie. Ini juga bagus banget. Saya sendiri juga nge-playback ini terus buat nemenin di jalan. Coba kita buka projectnya. Nah, ini project ini juga menarik banget. Very very advanced sih kalau menurut saya ya. Jadi di sini saya mixing di ini tahap mixing, bukan kayak yang tadi di Ableton baru bikin langsung take vokal. Ini lagu dinyanyiin oleh Natalie. Kira-kira kayak gini lagunya. Dengerin ya. Di ujung cerita ini, di ujung kegelisahanmu, ku pandang tajam bola matamu. Sayang, dengarkanlah aku. Aku tak secantik yang lain, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat ini ku tak ragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ayah dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Ya. Sampai situ aja. Ini lagu juga belum dirilis sama Natalie. Untuk info aja, lagu ini full cover productionnya sama saya. Jadi saya coba bikin ulang semuanya dari nol dengan guide lagu aslinya. Tapi ini yang kamu lihat di sini di Logic Pro, ini session mixingnya karena lumayan banyak tracknya kamu bisa ngeliat di sini. Ini udah saya kurang-kurangin ya. Di sini sampai 62 track audio. Jadi saya udah rapiin main vokalnya, udah saya tinggalin sekitar segini doang dari sekian banyak takes. Backing vokalnya juga cukup banyak. Kemudian di sini piano, saya udah kategoriin semua dengan rapih ya. Di sini semuanya string sectionnya di sini. Saya punya groups. Kemudian pakai gitarnya ada di sini. Gitarnya gitar samples tapi original samples. Kemudian percussions dan suara-suara hits lainnya.
Dan terakhir di sini saya punya bass. Nah, kalau kamu mau ngeliat mixernya itu kira-kira seperti ini. Ya, saya punya beberapa bass, sense dan bass, vocal bass, music bass, sama kayak groups yang tadi di Ableton. Kemudian di sini saya punya VCA. VCA, ini VCA bukan ya? Kalau ungu ini harusnya saya punya VCA, betul. Saya punya main vocals dan kemudian ada backing vocals. Jadi ini sama kayak di mixing console yang beneran original hardware. Jadi dia tuh hardware base sebenarnya. Dia voltage control. Kalau kamu gedein kecilin di sini, semua track yang kamu assign ke VCA itu, semua track yang kamu assign ke VCA itu akan ngikut tanpa ngubah gain atau volume dari fader. Jadi ini benar-benar teknis lah. Jadi signal flow beda dengan group atau beda juga dengan summing. VCA itu fungsinya lain dari itu. Dia punya kelebihan lain dari itu. Anyway, saya langsung tunjukin aja automation untuk ke project ini. Sebentar, kalau saya buka semuanya, automationnya kenapa cuma ini doang? Nah, oke guys, ini automationnya baru muncul semua. Ya, jadi untuk mixing di sini saya benar-benar lebih gokil kalau yang ini karena suaranya Natalie juga gokil. Jadi ya. Oke, di sini kamu bisa ngelihat automationnya banyak banget. Ini khusus untuk vokal doang. Ini vokal doang. Ini saya mainin sendnya, send reverb, send delay. Kemudian di setiap tracknya juga ada lagi. Bener-bener saya mainin deh, pokoknya suaranya dia saya mainin habis-habisan. Jadi kira-kira kayak gini kali ya. Seperti wanita yang lain, satu yang ku tahu. Wow, satu yang ku tahu. Ku ingin dilamarmu. Ya, di situ reverbnya langsung mati. Langsung habis. Sini kamu bisa ngeliat automationnya. Vokalnya, instrumennya juga saya mainin, stringsnya. Ini saya juga bingung mau jelasinnya gimana nih. Wanita yang lain, satu yang ku tahu. Ku ingin dilamarmu. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah Di sini ya, di sini tuh backing vokalnya masuk. Coba saya solo backing vokalnya. Jadilah pasangan hidupku. Kamu lihat di sini nih, volume automationnya. Ini benar-benar harus dimainin nih, karena dia benar-benar ngerti teknik vocals. Cara dia nge-treat take vocals itu benar-benar profesional. Nah, di sini kamu bisa ngelihat waveform yang direcord sama dia dengan gain saya yang sama, standar saya pakai untuk record vokal-vokal orang yang lain, itu powernya dia lebih gede. Lihat waveformnya, gambarnya lebih gede ya. Jadi saya nggak bisa gainnya tinggi-tinggi, bisa pecah. Benar-benar powerful deh. Jadilah pasangan hidupku. Iya mau kok. Ini maksudnya. Oke.
Apa lagi tadi saya mau bilang apa ya? Lupa. Ya kira-kira itu aja yang bisa saya kasih lihat nih untuk di lagu ini. Karena ini juga belum dirilis sama Natalie, jadi saya nggak berani playback semuanya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian pelajarin dari video yang nggak jelas ini. Agak berantakan, jadi saya nggak fokus nih karena suaranya pada bagus-bagus semua. Ya, kalau ada yang mau ditanya silahkan. Semoga juga video ini nggak terlalu panjang buat kalian, mudah dimengerti. Kalau ada yang mau ditanya silahkan komen aja di video ini di bawah, atau mau nge-DM saya di Instagram silahkan. Bebas, saya bantu ngejelasin gimana caranya. Dan terus terang aja, banyak banget yang lebih jago dari saya di luar sana. Yang lebih profesional, yang lebih master, yang lebih jago, banyak sekali di luar sana. Tapi di sini saya coba ngasih pendekatan yang saya lakuin. Jadi setiap orang pasti punya cara yang beda-beda lah ya. Yang saya lakuin adalah seperti ini. Belum tentu itu cocok untuk produksi di tempat kamu. Belum tentu juga cocok untuk produksi vocals sama vokalis yang lain. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan saya sama Olaf bisa bikin lagi konten-konten kayak gini di kesempatan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa. Nggak perlu subscribe, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu nama channel ini dan kalian bisa kunjungin ini untuk belajar-belajar lagi. Oke? Kalau mau mampir-mampir, silahkan. Bisa main-main sama Olaf. Olaf juga bisa nyanyi. Ya nggak Olaf? Kok kamu mukanya bete gitu? Kamu benci sama aku ya? Nggak kan? Love you. Love you guys. Bye-bye. Dadah Olaf. Ya dadah Olaf. Dadah dulu Olaf. Dadah. Dadah. Oke, bye. I love you. I love you so much. I love you. I love you. I love you. Duh, sayang banget sama dia. Lihat tuh. Kayak kelinci.